Shalom, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Kasih Tuhan, tolongan kita datangnya dari Tuhan. Pencipta langit dan bumi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu, saudara penuntut ini, masih saja hari ini adalah selama kita ada, Tuhan berikan kita waktu, kita mau memuliakan Tuhan seumur hidup.
Tuhan berkati gereja-gerejamu yang saat ini mengadakan ibadah yang
sama seperti kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan sekalian. Shalom. Selamat datang kembali ke beribadah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan hari ini, berarti hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menerima sesuatu dari Tuhan. Dan hari ini, ketika kita mendengar Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dan hari ini, kesusahan hari ini akan berbeda dengan kesusahan besok dan kesusahan masa lalu. Untuk itu bila kita nikmati hari ini bersama dengan Tuhan. Karena sumber sukacita kita bukan yang materi, bukan sesuatu yang kelihatan, tapi sumber sukacita kita adalah Tuhan sendiri. Hari ini, lanjutkan Hari kita
kesusahan sehari, biarlah bersehari. Seperti pujian dikatakan, kita perlu kasih Tuhan supaya kita tahan dalam menghadapi segala sesuatu. Biar kita menikmati hari ini bersama dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang bagi kita tidak pernah lelah dalam menghadapi apapun. Jangan pernah menyerah, karena segala sesuatu yang diperbuat Tuhan untuk kebaikan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan telah menuntut kita, membawa pada kemenangan dalam hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu, bagi berdiri, kita pujikan, letakkan hatinya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang Tuhan perbuat bagi kita hari ini, Tuhan tidak pernah jahat bagi kita, tapi Tuhan membawa kita, membimbing kita, naik untuk menikmati kasih yang tidak terbatas. Dalam segala perkara Inilah pernyataan kami di hadapan pada sore hari ini Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah apapun yang kami hadapi, apapun yang harus kami lewati, hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan akan selalu menyertai kami,
Kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ya, persembahan pujian kami pada sore hari ini biarlah semuanya boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami siapkan hati kami untuk mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami pada sore hari ini melalui hamba-Mu yang terpercayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Hingga kebenaran firman-Mu boleh nyata di dalam kehidupan kami, boleh menjadi berkat baik kami yang menyampaikan maupun juga yang mendengarkan pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah PA yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. PA kita sampai kepada 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dan langsung saja mari kita buka Alkitab kita. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Puji Tuhan. Jadi ada 3 hal dalam ayat ini. Yang pertama, supaya mereka seia sekata, seperasaan. Nah, sudah kita pelajari ini, bahwa kita menjadi anak Tuhan yang tetap bersatu atau membangun kesatuan di antara satu dengan yang lain. Yang kedua, harus menjadi anak Tuhan yang saling mengasihi. Saling mengasihi ini tujuannya juga untuk tetap bisa bersatu. Orang tidak mungkin akan bisa bersatu kalau tidak saling mengasihi. Yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu rendah hati. Orang yang tidak bisa memiliki kerendahan hati juga tidak akan bisa bersatu. Jadi untuk bisa bersatu itu yang pertama harus saling mengasihi tadi, yang kedua ini harus memiliki kerendahan hati. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan ingin mendapatkan kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengenakan kerendahan hati di dalam kehidupannya. Walaupun mungkin kita memiliki kelebihan dari yang lain, mungkin pendidikan kita, mungkin kecerdasan kita, mungkin status sosial ekonomi kita lebih dari yang lain, kecerdasan kita lebih dari yang lain. Tetapi biarlah kita tetap memiliki kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus memiliki konsep hidup yang berbeda dengan yang lain. Kalau mungkin yang lain ketika memiliki kelebihan, menganggap yang lain itu bukan apa-apa. Tetapi tidak demikian bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun status kita, apapun kedudukan kita, seberapa banyak apa yang kita miliki, biarlah kita tetap memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu orang yang seperti apa? Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Ada 4 hal. Orang yang rendah hati. Yang pertama dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga. Apakah kita sudah mengenakan kodrat ilahi? Dari kerendahan hati itu ada kodrat ilahi, sifat ilahi. Karena ini yang dikenakan Kristus dalam kehidupannya ketika Kristus menjadi manusia. Dia mengenakan kerendahan hati ini. Apalagi dalam Filipi pasal yang kedua ini, walaupun dia itu adalah Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Itu adalah wujud dari kerendahan hatinya. Dan itu harus dikenakan gereja Tuhan. Itu harus dikenakan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya.
kita menganggap orang lain itu lebih utama. Kalau dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini loh orang yang rendah hati. Bukan menganggap dirinya lebih dari orang lain. Walaupun mungkin dia memiliki kelebihan, tetapi tidak menganggap memiliki kelebihan dari yang lain. Jadi kalau selama ini kita menganggap diri kita lebih daripada yang lain, itu belum memiliki kerendahan hati. Itu meleset dari firman Tuhan. Firman Tuhan kerendahan hati itu menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi kalau selama ini kita menganggap orang lain lebih rendah dari kita, itu belum memiliki kerendahan hati. Dan bahkan terus diproses sama memiliki hati yang seperti Kristus, supaya menganggap orang lain itu lebih utama, menganggap orang lain itu lebih penting, menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu kerendahan hati. Kerendahan hati standar firman Tuhan. Tidak hanya malu-malu di hadapan orang rendah hati, yang membungkuk di hadapan orang, yang namanya membungkuk tetapi hatinya. Jadi kerendahan hati sesuai dengan firman Tuhan ketika kita menganggap orang lain itu lebih utama, lebih penting, lebih berarti daripada dirinya sendiri. Lalu membenahi kebenaran ini itu tidak gampang, karena pada dasarnya manusia itu ingin ditinggikan, manusia itu ingin dihormati. Ya semua, termasuk saya. Dan kehendak kita seperti ini harus diproses terus, sampai kita bisa menempatkan orang lain itu lebih penting, menempatkan orang lain itu lebih utama, menempatkan orang lain itu lebih berarti dari dirinya sendiri. Kita sendiri itu yang merasakan. Kalau kita menganggap orang itu lebih rendah, ya kita belum memiliki kerendahan hati. Biasanya yang dilihat itu kan kalau manusia itu luarnya, yang dilihat itu kan penampilannya. Saya kemarin itu gabung melihat televisi, ada bapak-bapak tua, sudah putih rambutnya, jenggotnya putih, bawa karung. Jadi pikir bapak belangsi itu isinya apa? Mungkin kalau orang bapak belanja, ya paling rumput isinya ya. Tetapi isinya duit. Dibawa ke showroom beli mobil baru, bawa uang 1 karung. Mungkin dilihat penampilannya ya orang biasa saja, enggak mengira, enggak menyangka orang itu bawa duit sekarung. Kalau melihat penampilan ternyata orang luar biasa. Orang dibawa sendiri mobilnya. Kan banyak orang itu melihatnya hanya penampilan luar. Ya kadang-kadang ketika kita melihat orang
kita harus menganggap orang lain tidak terbatas. Tidak hanya orang-orang yang memiliki kelebihan dari kita, siapapun mereka, menganggap orang lain. Jadi semua orang harus lebih utama dari kehidupan kita. Menganggap yang lain lebih penting, menganggap yang lain itu lebih berarti dari hidup kita. Itu adalah bagian dari kerendahan. Yang kedua, orang yang rendah hati itu mau mengalah dengan yang lain. Walaupun dia memiliki posisi, memiliki wibawa, memiliki wewenang, ketika dia memiliki hati yang bisa mengalah dengan orang lain, itu membuktikan bahwa orang itu adalah memiliki kerendahan hati. Kejadian pasal yang ke-13. Jadi kalau ada persoalan, ada masalah, ya, siapa yang mengambil keputusan lebih dahulu untuk berani mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Dalam Kejadian 13 ayat ke-6 ini menceritakan tentang kehidupan Bapak Abraham dengan Lot. Bapak Abraham diberkati Tuhan, Lot juga diberkati oleh Tuhan. Sama-sama memiliki kekayaan. Orang itu biasanya kalau ada sesuatu yang diandalkan, itu susah untuk bisa rukun, sulit untuk bisa mengalah. Karena ada sesuatu yang dia andalkan dalam kehidupannya, dalam konteks ini adalah kekayaannya. Jadi kekayaan itu bisa membuat orang itu berubah seperti ini. Kalau dulunya Lot itu kan hanya ikut Bapak Abraham, dia berangkat tidak punya apa-apa. Tetapi ketika ikut Abraham, dia menjadi orang yang diberkati Tuhan, menjadi orang yang kaya. Jika sulit untuk mau mengalah terhadap Bapak Abraham ketika ada persoalan, ya ayatnya kan saya baca. Tetapi negeri itu tidak. Mungkin lebih baik ayatnya kedua ya, supaya tahu. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dengan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ya, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian di antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Tidak pantas ya dilihat orang yang tidak mengenal kepada Tuhan kalau terjadi pertengkaran. Lanjutkan ayat 9. Bukanlah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu melayangkan pandangannya dan pilihannya
Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Gitu kan? Ya sama-sama diberkati Tuhan. Kalau dulunya masih rukun saja, karena belum diberkati, ya memang kalau belum diberkati biasanya begitu, bisa rukun. Tapi kalau sudah diberkati, ya susah untuk memiliki kerendahan hati. Tetapi Abraham itu orang yang bijaksana, ya orang tua yang bijaksana. Sebenarnya kan harus Lot itu yang harus mengalah yang masih muda. Tetapi rupanya lu nggak mau mengalah. Ya, adanya pertengkaran yang terjadi saat itu antara gembala Lot dengan gembala Abraham, ya oleh karena lahan. Banyak sekarang ini ya rebutan lahan karena sumber kehidupannya. Tidak hanya bertengkar, bahkan saling membunuh karena lahan. Demikian pula ini yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Abraham dengan Lot ini. Lalu Abraham mengambil tindakan berbicara kepada Lot, kita ini masih kerabat, kita ini masih saudara, tidak pantas, tidak baik kalau kita bercerai. Kalau mungkin dalam keluarga siapa yang lebih dahulu yang mengalami, waktu saling sama-sama ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Jadi Abraham itu orang yang bijaksana. Sudah, sekarang kamu memilih yang mana? Nanti sisanya saya saja. Kamu lihat ini, ya. Tanah yang masih luas ini, kamu pilih lebih dahulu. Setelah itu sisanya saya. Supaya tidak terjadi pertengkaran. Jadi orang yang mau rendah hati seperti itu. Jadi kalau terjadi perselisihan, kita bisa lihat siapa yang rendah hati, yang lebih mengambil tindakan untuk mengalah itu orang yang memiliki kerendahan hati. Kasih ngomongin terus, sudah salah ngengkel, ini yang repot. Banyak orang itu kan mencari pembenaran. Ya walaupun salah ya tetap ngengkel, mau raja ngengkel. Tapi kalau orang memiliki rendah hati seperti Bapak Abraham ini, ya dia akan mengatakan nggak pantas kita ini orang percaya kepada Tuhan. Dan kita ini seiman, apalagi satu gereja, nggak pantas kalau tukaran. Ya. Apalagi dalam satu penggembalaan, ya kalau ada perselisihan jangan sampai bertengkar. Apalagi kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas belum mengenal kepada Tuhan. Ya. Dan nggak pantas dipandang, nggak pantas dilihat orang kalau kita ini bertengkar. Ya. Lalu Abraham memberikan kebebasan untuk Lot itu bisa memilih tempat yang dia sukai, yang dia ingini. Ya, lalu dia memandang di lembah Yordan yang banyak airnya, yang menjanjikan. Bahkan dia mengatakan seperti tamannya Tuhan karena kesuburan tanahnya. Itu yang dipilih Lot. Tetapi tidak melihat lingkungan di mana dia akan tempat. Sodom dan Gomora. Ini daerah Sodom dan Gomora. Yang dilihat itu hanya suburnya, tetapi tidak dilihat lingkungannya. Ya, saya kemarin menasihati, ya seseorang kalau kamu
karena itu kan tempat tinggal permanen. Ya. Jadi tidak hanya bagusnya, tidak hanya murahnya. Seringkali orangnya yang beli kan murahnya, tapi nggak melihat lingkungannya, dampaknya. Sama seperti Lot ini, memilih hanya suburnya saja, tidak melihat orang-orangnya yang ada di dalamnya. Jadi daerah Sodom ini, waktu itu Sodom dan Gomora belum dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu Abraham itu mendapat tempat Kanaan itu. Dan memang itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Walaupun saat itu tempat itu belum menjanjikan, tidak menjanjikan untuk masa depannya Bapak Abraham, mungkin daerahnya gersang dan lain sebagainya. Tetapi Abraham tetap berpegang kepada janji Tuhan. Tetapi akhirnya apa? Yang dipilih Lot jadi rusak kehidupannya. Walaupun diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan memang mengasihi Lot. Tetapi akhirnya Lot juga berbuat dengan anaknya sendiri. Kalau kita perhatikan Yesaya, sekarang kan banyak bapak-bapak seperti itu, mengerikan ya dunia ini. Akhirnya habis apa yang dimiliki Lot, yang dianggap itu menjanjikan, yang dianggap itu memberikan harapan masa depannya, justru semuanya berakhir dengan pembakaran dari Tuhan. Ya oleh karena dosa Sodom dan Gomora, tidak melihat lingkungannya, tidak melihat tempatnya, yang melihat hanya suburnya yang menjanjikan, hanya sesuatu yang jasmani, yang nampak, yang kelihatan. Tetapi bagaimana kehidupan Abraham menjadi orang-orang yang tetap diberkati oleh Tuhan? Karena dia menurut apa yang dikatakan Tuhan di dalam hidupnya, dia keluar dari Uskabel itu untuk menempati tanah Kanaan ini. Dia berpegang kepada janji Tuhan. Jadi sebabnya kehidupan Abraham itu semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi kan orang mengalah, ya. Orang mengalah itu tanda dari orang yang rendah hati. Ya, kalau suami itu kan biasa kalau ada konseling gitu ya, salah paham, ya pokok pahamnya nggak kalah. Karena siapa yang menjauh yang kalah? Ya itu yang memiliki kerendahan hati yang kalah. Tapi jangan ditambah ya sudah yang waras ngalah, tidak usah tambah ribut. Ngalah juga ngalah dengan tulus. Gak usah ditambah yang waras ngalah, gak seperti itu ya. Ya begitu. Dan yang kedua, orang yang rendah hati itu orang yang mau mengalah. Yang ketiga orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur oleh Tuhan. Mau ditegur oleh Tuhan dan mau ditegur oleh sesama. Itu orang yang rendah hati. Apalagi kalau dia berbuat salah. Loh ada loh orang yang sudah jelas-jelas salah, dia betul malah ngaku. Mazmur pasal 51.
Betseba. Betseba itu adalah istri dari tentaranya, istri dari prajuritnya. Daud ini sangat licik sekali. Ya, suaminya ditaruh di depan saat perang supaya dibunuh oleh orang Filistin, terbunuh. Setelah terbunuh, istrinya diambil. Wah, ini sangat jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan memakai yaitu seorang nabi untuk mengingatkan Daud ini, yaitu Nabi Natan, untuk menyadarkan Daud, mengingatkan Daud. Tapi yang luar biasa, walaupun Daud itu seorang penguasa saat itu, seorang raja, dia mau diingatkan. Biasanya kalau pimpinan itu, kalau diingatkan bawahannya, maka marah. Karena merasa punya kuasa, merasa punya kedudukan. Ini kelebihan daripada Daud itu seperti itu. Walaupun dia seorang raja punya kuasa, ketika ditegur Nabi Natan, tidak marah kepada Nabi Natan. Bisa saja kalau Daud itu marah, pun dia raja. Tetapi dia adalah pribadi yang mau diingatkan, mau ditegur, mau diperbaiki kesalahannya. Dan itu menunjukkan Daud itu memiliki kerendahan hati. Jadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang mau diingatkan, mau ditegur, mau berubah. Nah, itu sebabnya pada ayat yang kelima dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosa. Ini yang penting, sadar. Ketika diingatkan, sadar akan kesalahannya, sadar akan dosanya. Banyak orang bolak-balik diingatkan tapi nggak sadar. Ini yang repot. Tapi Daud ini sekali diingatkan Nabi Natan tidak mengulangi lagi. Ini yang luar biasa. Terus saya perhatikan setelah peristiwa itu, Betseba itu, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dia lakukan. Kenapa? Ayat ini mengatakan tadi dia sadar akan dosanya. Jadi orang itu bisa berhenti untuk berbuat dosa. Orang itu bisa tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ketika dia itu sadar. Itu orang yang benar mau betul. Ya, kalau saya memperhatikan ya turnamen, apakah itu tinju, bulu tangkis, sepak bola. Ketika mereka bermain, mungkin dianggap oleh pelatihnya itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Ketika istirahat, dia nasihati. Walaupun mereka ini sudah juara, mungkin pelatihnya kalau main dengan dia belum tentu menang. Itu yang saya perhatikan, yang luar biasanya seperti itu. Mau dinasihati, mau ditegur. Seharusnya kamu begini, seharusnya kamu begitu. Dan taat, nurut. Akhirnya dia keluar sebagai korban. Walaupun mungkin dia lebih kuat, lebih pintar dari pelatihnya, tapi ketaatan, menurut, mau ditegur, mau diingatkan, ini yang luar biasa. Sehingga membuat dia itu menjadi pemenang. Kenapa? Ya karena memiliki kerendahan hati. Coba kalau mereka memainkan terus sesuka hati, belum tentu bisa menang. Ya, begitu kan. Nah, sebabnya Daud ini ketika dia memiliki kerendahan hati, walaupun ada kesalahan, Tuhan itu tetap mempermuliakan Daud ini sampai akhir hidupnya. Ini yang sangat luar biasa dalam kehidupan Daud.
Di Matius pasal 14 mulai ayat 1 gitu ya, sampai ayat yang 5. Pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya tidak halal atau haram gitu ya, engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai seorang nabi. Tetapi hatinya itu terluka ketika ditegur ya, oleh Yohanes Pembaptis. Dia katakan haram atau tidak halal kamu mengambil Herodias, istri saudaramu. Masih ada suaminya, karena dia raja, dia penguasa, dia sesuka hatinya. Apa yang disukai, apa yang diinginkan itu harus dipenuhi. Tetapi di hadapan Yohanes Pembaptis tidak peduli apakah itu raja, apakah itu raja. Memang menanggung resiko. Mengingatkan orang, yang menegur orang itu memang beresiko. Tetapi kalau orang itu tetap berpegang kepada kebenaran, apapun resiko yang harus diambil, ya harus berani bertindak. Apa yang didapat oleh Yohanes Pembaptis ketika dia menegur Herodes ini? Mereka ditangkap, mereka dibelenggu, mereka dipenjara, mereka disiksa, mati di penjara, disiksa. Pada akhirnya kalau kita pelajari terus, dipenggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Herodiasnya juga sakit hati. Herodiasnya juga sakit hati ketika diingatkan, ketika ditegur. Tidak malah justru terima kasih diingatkan, tidak terima kasih ditegur, malah justru sakit hati. Kata Yohanes menjadi korban daripada Herodes ini ketika dia mengingatkan. Jadi untuk mengingatkan orang itu sebenarnya kan berbuat yang baik, tapi belum tentu mendapatkan kebaikan. Jadi kalau kita mengerti akan kebenaran ini, apapun resiko yang harus kita tanggung untuk meluruskan orang, harus tetap kita bertindak. Jangan dilindungi. Kalau ada kesalahan, melanggar firman Tuhan, yang penting kita ingatkan, yang penting kita tegur. Masalah berubah atau tidak berubah itu urusannya dia dengan Tuhan. Kita sudah bebas. Nah, untuk itu biarlah kita memiliki kerendahan hati sama seperti Daud ini. Dia sudah salah, diingatkan mau berubah. Jadi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, jadi yang ketiga ini mau menerima tegurannya. Jadi orang kalau tidak mau ditegur, tidak mau diingatkan, itu bukan orang yang memiliki kerendahan hati. Siapapun, apakah itu istri, suami, anak. Ya kadang-kadang anak itu kalau diingatkan itu kan malah kita ngomong sengaja berkecap-kecap ya. Bagi anak sekarang itu kita ngomong ya. Dan keempat, orang yang rendah hati itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 2 Samuel pasal
2 pasal 16 ini juga menceritakan tentang kehidupan Daud yang ketika dikutuki oleh Simei. Mulai ayat yang kelima, ayat 5 sampai 7 di melompat ayat yang ke-9 ya. Ketika Raja Daud telah sampai ke Gaurim, keluarlah dari sana seorang dari keluarga Saul, ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk Daud dan semua pegawai Raja Daud, dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Jadi dilindungi ya Daud karena pemimpin, karena raja ada pengawalnya. Nah, kalau bapak presiden itu kan seperti itu, kemana pun kan harus dikawal, dijaga, dilindungi dari setiap ancaman. Sama seperti Daud pada saat itu. Di sebelah kanan kirinya ada tentara, ada pahlawan yang melindunginya. Ya. Beginilah perkataan Simei pada waktu itu mengutuk, "Enyala, engkau penuh padalah orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang merundung malam karena engkau seorang penuh pada." Lalu berkatalah Abisai anak Seruya, ini pahlawannya Daud, kepada raja, "Mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Yang gak terima itu adalah panglimanya, pengawalnya yang gak terima. Ya karena rajanya dihina, rajanya direndahkan seperti itu. Ya. Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya? Biarlah mereka mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawai, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Binyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Yang luar biasa ya, kehidupan Daud. Walaupun dia itu pemimpin, walaupun dia itu adalah seorang raja, dia adalah seorang penguasa, dikutuki oleh keluarga daripada Saul. Simei itu adalah bagian dari keluarga Saul. Dia menyatakan orang yang menumpahkan darah Saul, bukan Daud yang membunuh. Yang membunuh adalah orang-orang Filistin. Tetapi kalau kita perhatikan perkataan Simei tadi, seolah-olah Daud yang membunuh Saul dan dia menggantikan sebagai seorang raja. Sebenarnya Daud itu tidak ada keinginan, Tuhan yang menempatkan Daud untuk menjadi seorang raja. Sebenarnya walaupun dia dikutuki, ya, dia bahkan dia dilempari dengan batu, dia tidak balas. Ini sangat luar biasa. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Ini orang yang benar. Malah justru yang sakit hati itu adalah pengawalnya, anak Seruya. "Izinkanlah aku menyeberang untuk memenggal kepalanya." Mungkin dia sudah panas telinganya. Tetapi Daud sendiri tidak merasa dia dirugikan dengan perkataan-perkataan Simei. Mungkin dia dipakai oleh Tuhan untuk menguji ya kehidupanku, supaya aku didapati oleh Tuhan menjadi orang yang rendah.
bisa saja. Mungkin bagi seorang suami, Tuhan pakai istrinya, jangan mengutuk janda. Kemudian perkataan yang menyakitkan, perkataan yang merendahkan bisa saja itu terjadi. Mungkin Tuhan menguji kita lewat istri kita. Kalau istri mungkin lewat suami kita, mungkin lewat anak kita. Apakah kita memiliki kerendahan hati ketika kita mendengar sesuatu yang menyakitkan hati kita, yang menyinggung perasaan kita? Marah tak? Apalagi kalau tersentuh harga dirinya kita, seringkali langsung. Kalau kemarin darahnya 120 langsung 150 bisa 200. Tetapi yang luar biasa Daud ini, dia bisa menahan dirinya, menguasai dirinya untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Diri yang tak mudah. Ketika orang mencaci maki kita, ketika orang menjelekkan kita, ketika orang merendahkan kita, kita tidak membalas. Jadi kita belajar, harus belajar terus. Sama seperti Kristus. Ketika dia dilukai, ketika dia disakiti, tidak hanya tubuhnya, tetapi lewat perkataan orang-orang saat itu yang melukai hatinya. Malah justru dia mendoakan mereka. Jadi dia tidak mudah. Ketika Stefanus dilempari batu, dia tidak membalas untuk melempari batu. Dia menyerahkan semua kepada Bapa. Ya, mungkin kita hari-hari ini diuji seperti ini. Ya, marilah kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Nah, jadi rendah hati itu yang pertama tadi menghargai orang lain. Yang kedua mau mengalah ketika persoalan itu terjadi. Yang ketiga bisa menerima teguran. Yang keempat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari. Tapi jika ada kemudian Tuhan kalau sempurna, ya kebenaran ini boleh nyata di dalam kehidupan kita.
Bapak Saudara, kami tangguh sampai ke depan bagi kita di dalam doa. Supaya kehidupan kami boleh senantiasa menyerahkan segenap hidup kami kepadamu Tuhan. Terlebih pada sore hari ini Engkau telah memperingatkan kami sebagaimana orang-orang tebusan Allah di dalam menjalani kehidupan, supaya kami bisa, ya Tuhan, hidup dengan kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati apabila kita saling mengasihi satu sama lain, sehingga kita bisa hidup kebersamaan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, biarlah kami lebih dan lebih lagi mengutamakan orang lain daripada kehidupan kami, sebagaimana Tuhan Yesus, agar kami bisa meneladani kehidupan Tuhan Yesus. Biarlah semua ini terjadi, Tuhan, lewat firman-Mu, dan Engkau memproses kami supaya kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Demikian juga Tuhan, apabila kita mengalami satu kesalahan, kita harus siap ditegur. Dengan teguran itu kita boleh merasa bahwa semua itu peringatan daripada Tuhan, sehingga kami boleh, Tuhan, mengubah karakter kami, Tuhan, dari hari ke hari untuk menuju dalam satu kesempurnaan. Kami bersyukur atas segala firman-Mu yang senantiasa membangun kerohanian kami, sehingga di dalam pengiringan kami tidak sekedar Tuhan Yesus untuk senantiasa hanya Tuhan Yesus mengiringi keinginan-keinginan kami, tapi kami boleh belajar mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk mendewasakan kerohanian kami, supaya kerohanian kami boleh bertumbuh berkembang hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kiranya Engkau berkati seluruh keluarga hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa mengalami satu kehidupan yang sempurna sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji hormat bagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam ini dengan pujian sekalipun aku dalam malam kelaman, aku tidak takut karena Engkau beserta. Dalam
berikut malam ini. Di akhir ibadah kami, Engkau sudah memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, untuk Bapak-bapak yang sakit, kiranya Tuhan dikelawat, Tuhan memberikan pemulihan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu malam ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan ke saudara kami Lydia bersama keluarga yang ada di Lombok, kiranya Tuhan jaga lindungi, Tuhan sertai dari segala bahaya apapun. Dalam waktu yang sudah ditentukan, kembali dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keluarga Bapak Nur Wakil, demikian pula untuk Bapak Sukamto yang telah dipanggil oleh Tuhan, untuk istri, anak-anak, cucu menantunya. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk kegiatan ibadah padang yang akan dilakukan kaum-kaum di tempat ini pada hari Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan pun menolong, Tuhan pun memberkati, Tuhan memberikan kesehatan kepada seluruh kaum-kaum di tempat ini, dapat melakukan ibadah padang ini dengan baik, dan lewat ibadah ini semakin menumbuhkan iman, harapan kasih mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai mulai dari tempat ini sampai ke tempat tujuan dan kembali dengan selamat, boleh membawa kemuliaan bagi nama. Kami menyerahkan ke seluruh sidang Jumat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka, Tuhan tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran dimanapun mereka berada, selalu membawa nama Tuhan dipermuliakan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan ikat Jumat, Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Segala usaha pekerjaan Tuhan, tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah, mulai dari bangku saya perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan, jadikan anak-anak yang berprestasi, baik dalam akademinya maupun non akademinya, jadikan berkat dalam pergaulannya. Bagi orang tua yang mana anaknya akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, semua biaya yang diperlukan Tuhan akan cukupkan. Bagi sidang Jumat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini kembali ke rumah masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam perjalanan kami, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari